Oke, kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah produk pintu Masgat, pintu baja kuat dan estetik. Saat ini pintu saya lepas, jadi daun pintunya di luar, kemudian ini adalah kusennya. Sengaja saya lepas supaya saya bisa mudah menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Nah, kusen Masgat ini mempunyai bentuk yang estetik, yaitu yang disebut asitrap. Jadi lebarnya kusen di bagian depan ini dan bagian depan dan dengan bagian belakang berbeda. Nah, fungsinya sebagai list. Kalau di kusen kayu ini ada list di sini. Cuman kalau di Masgat ini karena ini bentuk dari baja sehingga nyambung list dengan kusen, ya. Jadi asitrap ini posisinya berada di luar tembok. Nanti kita akan coba videokan cara memasangnya ke miniatur tembok, ya. Kusen Masgat ini di bawah dilengkapi dengan dua batang penguat yang disebut stainer. Fungsinya stainer ini adalah sebagai penguat jika pada saat delivery atau handling tidak terjadi defleksi atau perubahan bentuk terhadap kusen ini. Nah, pada saat pemasangan nanti tergantung ke teman-teman. Kalau misalnya keramiknya belum terpasang, ini bisa dipendam di dalam keramik. Tapi kalau keramiknya sudah terpasang, ini harus dilepas. Saat ini saya akan coba memberi informasi cara memasang kusen Masgat ke tembok. Ini saya sudah siapkan sebuah display. Kita anggap sebagai miniatur tembok. Nanti kawan-kawan bisa dipakai sebagai referensi pemasangan ke tembok. Kusen kita pasang ke tembok seperti ini. Perlu diperhatikan teman-teman, opening untuk Masgat ini temboknya sebaiknya rata sehingga asitrapnya berfungsi dengan baik, ya. Nah, ini adalah asitrapnya. Ini menempel di luar tembok, ya, bukan di dalam opening tetapi di luar tembok. Nah, untuk supaya pemasangan pintu Masgat ini berfungsi dengan baik, maka perlu kita lakukan pengukuran elevasi menggunakan water pass. Jadi water passnya harus betul-betul lurus, ya. Artinya kita mengikuti gravitasi. Jadi air di dalam water pass itu posisinya lurus. Jadi kiri kanan juga dicek seperti ini. Demikian juga di bagian atas. Jadi tidak mengikuti kontur tembok. Kusen ini harus berdiri tegak dan dicek elevasinya tidak mengikuti kontur dari tembok. Setelah posisinya sudah benar, maka kita lakukan pemasangan menggunakan dinabol pada lubang yang sudah tersedia di kusen Masgat. Ya, seperti ini kira-kira. Ini lubangnya ada 3 di dalam satu tiang. Nah, ini kondisi kusen yang sudah terpasang ke dalam opening. Kusen bagian dalam ini berada di dalam opening, ya. Ini anggaplah ini tembok, jadi ini berada di dalam opening, sedangkan kusen yang bagian luarnya berada di luar tembok. Nah, teman-teman, ini daun pintu Masgat sudah terpasang ke dalam kusen. Nah, posisi kalau yang standarnya saat ini ada gap antara lantai bawah, ya, anggaplah ini lantai bawah dengan daun pintu itu sekitar 2 cm, ya, 2 cm. Sehingga kalau ini teman-teman memasang
pintu masker dalam kondisi lantai sudah terpasang, teman-teman harus pastikan gap ini sekitar 5 mili, sehingga kusen ini harus dipotong. Ya, kusen ini harus dipotong supaya mendapatkan gap antara lantai dengan daun pintunya sekitar 5 mili. Tetapi kalau teman-teman memasangnya dalam kondisi keramik yang belum terpasang, ini teman-teman bisa lakukan ini dipendam saja ke dalam di bawah keramik. Ini juga akan di bawah keramik sehingga tidak perlu dipotong begitu. Sehingga terdapat gap di sini 5 mili. Ya. Ini pintu sudah terpasang di dalam sebuah opening. Nah, ini kebetulan pintu masker kita adalah bukaan kanan. Posisi saya dari luar, ya ini ada di luar, katakanlah di luar rumah. Jadi kalau kita masuk, engsel kita ada sebelah kanan, ada sebelah kanan engselnya. Berarti itu adalah bukan kanan. Jadi pintunya swingnya ke kanan, gitu ya. Nah, oleh karena pintu ini bukaan kanan, maka pada saat pasang handle, kita setel handle-nya untuk bukaan kanan. Cara menyetel bukaan kanan atau bukaan kiri, di sini ada sebuah lubang, nanti dipasang baut sedemikian rupa sehingga posisinya handle bisa dibuka ke kanan atau ke kiri. Ya, kita setel saat ini ke bukaan kanan. Oke, sekarang handle sudah berada di posisi bukaan kanan. Pasang join boltnya. Posisi lubang kunci untuk masket ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga pada saat penempatan handle sudah tepat. Jangan lupa ini ada packing yang harus dipasang. Pasangannya dipasang juga, disesuaikan dengan join boardnya tadi. Terakhir baut-baut kita pasang supaya handle kuat. Nah, teman-teman, handle-nya sudah terpasang dengan baik. Ini ada disiapkan kunci dengan beberapa serepnya. Kita buka. Kuncinya ada dua macam, yaitu kunci yang menggunakan anak kunci ini bisa dilakukan dari dalam maupun dari luar. Satu lagi ada kunci tambahan yang fungsinya penguncian dari dalam. Ada satu lidah yang menunjuk di situ, yang fungsinya untuk keamanan sehingga orang luar tidak bisa membukanya.